Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Siapa yang tak kenal tanaman ini? Tanaman cabai banyak ditanam dan dibudidayakan di tanah air. Berbagai jenis cabai tumbuh subur di negeri kita. Dan salah satu yang unik adalah cabai yang satu ini, cabai gendot khas Dieng. Bagi pecinta pedas wajib nih mencicipi. Sesuai namanya, ukurannya gede-gede alias gendut-gendut. Tidak seperti ukuran pada cabai biasanya. Dari bentuknya mirip paprika mini. Tapi bedanya, jika paprika rasanya tidak pedas, cabai Dieng ini bisa membuat lidah terbakar. Selain itu, bijinya berwarna hitam dan harga per kilogramnya sekitar Rp20.000. Cabai Dieng biasanya digunakan dalam berbagai aneka masakan dan tumisan biar rasanya makin mantap. Potong-potong cabai gendotnya ya, kemudian potong juga bawang merah, bawang putih, dan tomat. Sisihkan biji cabai gendotnya agar rasanya tidak terlalu pedas. Terus tumis potongan cabai gendot dan bumbunya sampai layu. Masukkan serai, jahe, dan lengkuas ke dalam wajan agar aroma masakan semakin harum. Untuk rasanya, tambahkan irisan gula merah dan garam. Kemudian, masukkan potongan daging dan ati ampela ayam. Terakhir, masukkan potongan tomat, lalu aduk hingga merata. Kalau aromanya sudah tercium, masakan tumisnya sudah siap diangkat. Rasanya yang pedas dijamin membuat ketagihan dan keringat bercucuran. Selain digunakan sebagai penambah rasa pedas pada makanan, ternyata cabai banyak manfaatnya untuk menjaga otot dan urat agar tetap bugar. Sensasi pedas sambal pada tubuh ternyata bisa membawa manfaat penyembuhan bagi beberapa penyakit. Sensasi olesan cabai merah pada tubuh langsung terasa di badan. Sampai ada pasien yang meringis menahan panasnya sambal. Terapis alternatif ahli pijat sambal ini adalah Bapak Haji Aib Solihin dan Ibu Asia. Mereka sudah berpraktek sejak 15 tahun yang lalu. Tidak hanya pijat menghilangkan rasa pegal di tubuh, beberapa penyakit seperti rematik, asam urat, stroke ringan, sesak nafas bisa sembuh dengan pijat sambal. Tapi pasien harus bersabar ya, karena antriannya lumayan banyak juga. Zat kimia capsaicin yang terkandung pada cabai itulah yang menghasilkan rasa pedas dan mempunyai manfaat untuk kesehatan. Maka tak heran tanaman cabai juga dijadikan bahan utama pada obat gosok. Selain itu, dapat meredakan luka dan mengobati nyeri. Bahan yang digunakan cukup cabai merah, cabai rawit, dan minyak zaitun. Caranya, tumbuk halus cabai secara manual, kemudian campurkan minyak zaitun ke dalam cabai. Biasanya untuk memijat satu orang, diperlukan sampai 10 cabai. Ramuan pijat cabai hanya dibuat saat akan memijat saja, agar tetap segar ketika digunakan. Biasanya rasa panas akan terasa sampai 15 menit lamanya. Sebelum dipijat, olesi cabai ke permukaan tubuh yang dirasa nyeri dan pegal. Kemudian dipijat dengan cara seperti ini agar memperlancar peredaran darah. Ramuan cabai akan memberi sensasi rasa panas di tubuh yang membantu proses pemijatan. Setelah memijat pada bagian kaki, kemudian dilanjutkan ke bagian belakang tubuh. Karena pijatan yang bercampur dengan rasa pedas, pasien jadi punya ekspresi yang bermacam-macam. Nah, untuk pasien laki-laki yang memijatnya langsung Pak Aib Solihin ya. Sedangkan pasien wanita ditangani istri tercinta Ibu Siti Asiah. Seperti pasien wanita ini yang mempunyai keluhan kesehatan, tinggal dibalurin ke tangannya saja. Meski hanya dipijat di bagian tangan, Ibu Asiah mampu mendeteksi penyakit dari titik-titik syaraf tangan pasiennya. Dan ternyata wanita ini ketahuan sedang masuk angin. Tidak hanya masuk angin, untuk sakit mah, Ibu Asiah memijat mulai dari betis sampai ke telapak kaki. Rasa geli dan kesakitan sering dirasakan para pasiennya. Karena di telapak kaki inilah pusat dari segala urat manusia. Selain berikhtiar dengan berobat, memohon kesembuhan dengan berdoa juga memiliki keistimewaan dan menjadi bagian dari usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa berdoa untuk kesembuhannya dan orang lain. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini kepada sahabat Utsman bin Abil Ash ketika mengeluh sakit kepala, tubuhnya merasa pegal-pegal dan disertai gejala flu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menuntun sahabatnya ini untuk meletakkan tangan dan membaca doa. Letakkanlah tanganmu di atas anggota yang sakit dari tubuhmu.
Dan ucapkanlah Bismillah 3 kali. Dan ucapkanlah 7 kali A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang aku temui dan aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan surah Al-Fatihah yang dijadikan doa untuk memohon kesembuhan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada Fatihah Alkitab terdapat obat untuk segala penyakit. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi